Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat ya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih seputar ketua KPU Sangian. Yang ini orangnya yang mukanya memang ngeselin ya. Pemilu kemarin ya ada tidur di sidang, pakai khotbah, iya dia sempat jadi khotib, naik kucing. Nah sekarang yang kita mau tampilin adalah perempuannya yang telah membuat ketua KPU nafsu jadi sange ya. Ini kita lihat nih perempuannya nih guys ya. Di sini saya datang dari Belanda. Bentar dulu. Ini wanita yang diajak begini ya. Ini kalau gua rasa nih ya, dia ini kayak ada kelainan si cowok ini ya, kayaknya dicek aja dulu, tes urin aja dulu ya kan? Tes urin aja dulu. Gampang banget nafsuan anjir. Ulangi. Oke, kita setel ya. Di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Aduh, jangan ngomong keadilan di Indonesia ditegakkan. Aduh, jangan ngomong. Lu ini yang berikutnya gitu. Kita ngelihat kota KPU dipecat ini aja, ini alhamdulillah bersyukur. Tapi apakah ini adil? Belum kalau kita ngelihat nih. Iya, adil nggak bagi rakyat? Kenapa kita sebagai rakyat berhak ngomong? Karena dia ketua KPU. Dia digaji, difasilitasi, pakai uang negara. Negara ngambil pajak dari rakyat. Mestinya dari awal waktu pemilu itu, waktu ada kasus wanita emas itu. Dan beberapa kali udah peringatan keras terakhir. Ya, jadi nggak usah ngomong keadilan deh, non. Ya, lu juga mau kok. Lu juga mau kan akhirnya. So-soan keadilan. Aduh. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Oleh DKPP ditegakkan. Kemarin kemana? Keadilan anjir. Iya non. Lu merasa korban juga kan? Tapi buat gue nih, lu ini cuman apa ya? Ya pelampiasan nafsu aja. Ya dan lu mau kok. Lu mau kan ya? Lunya mau sampai terjadi hubungan badan itu tadi dibacakan sama hakimnya ya kan? Iya lu mau.
Dan lu berhasil membuat ketua KPU ini sange sama lu gitu. Gitu berhasil. Allahu Akbar. Ya Allah. Keadilan apa bagi rakyat apa ini? Ini keadilan mungkin buat lu ya. Kalau gue ngelihatnya biasa aja. Lanjut. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu, untuk dapat berani. Semua korban berani. Ya deh, inspirasi itu. Inspirator banget nih cewek. Setelah bikin ya ini nafsu dan nafsu terjadi, sudah sayang-sayangan. Ya, itu inspirasi banget. Jadi perempuan inspirator ini. Iyalah. Aduh. Gue melihat ini dari sisi rakyat, sayang. Gue melihat permasalahan ini dari sisi rakyat. Ketua KPU ini, aduh, dari awal sudah ada korban. Sudah ada korban si Hasna ini tuh. Di penjara sampai ya. Di penjara si Hasna ini tuh ya, wanita emas itu ya. Sekarang inspirator banget. Iya. Ya, terutamanya perempuan untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan. Iya, inspirator banget. Ya. Tapi apakah ada keadilan di sini? Ya lumayan lah. Ya kalau keadilan full enggak lah. Gue melihatnya ini ya mestinya dari awal DKPP itu bertanggung jawab. Terus gimana hasil pemilu kemarin? Gimana hasil pemilu kemarin? Ketuanya begini. Dan ini bukan sekali. Itu masalahnya. Kalau nggak percaya kita lihat dah. Ada nggak yang sependapat sama gue di postingan ini? Let's go kita ke Instagram guys. Let's go. Oke, kita udah sampai di Telur ini ya. Hotel dan apartemen dibayarin. Tiket pesawat ratusan juta Jakarta Den Haag dibayarin. Menginspirasi gimana mbak? Bolopurfect.id ya. Menginspirasi gimana ini? Gue salah satu yang di tag nih. Nah ya kan. Salah satu yang di tag. Nah, kita lihat komentar netizen yuk, kita lihat nih. Drama korengan yang menjijikkan gak sih? Pernyataan si mbaknya menginspirasi agar korban yang lain speak up. Perkataan konyol semacam itu yang seolah-olah netizen bisa dikelabui oleh kalian para pejabat-pejabat negara. Kelakuan sendiri yang mau sama mau tergiur imbalannya. Dan si mbak lebih milih tahan malu dong ya, ketimbang harus miskin gak bisa gaya hedon. Hebat si mbaknya, tahan malu, tahan bulian, hujatan demi sebongkah berlian. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai dah ya. Kenapa lu baru nongol? Wakanda penuh dengan settingan. Nah, kan gue bilang apa banyak yang seide sama gue banyak. Sepemikiran. Menginspirasi yang lain. Enak jadi pejabat Haji Mukidi. Semua dibiayain dan boleh ngelakuin apapun selama masih jilat rezim, akan aman, kecuali udah nggak kepake lagi seperti orang yang satu ini. Karena misi dan udah berhasil, Asam Sulfat dan Pangeran Pisang Goreng mau pilkada juga. Nah itu. Iyalah. Jadi jangan sok ngomong keadilan lah mbak. Iyalah. Pisang Hasim si tukang sulap 58% rasanya gimana mbak? Anjir. Tergantung digoreng atau direbus atau dibakar. Aduh dailah. Inspirasi katanya. Makanya inspirasi. Dibiayai negara. Jadi dibiayai negara. Drama. Asli drama. Cara tambahan nutupi 271 triliun. Iya, ada ya banyak cara. Sinetron apa lagi yang disiapkan Mukidi yang siap menumbalkan pion-pionnya buat mengamankan jabatan dan keluarganya? Ya, rakyatnya juga jarang susah mau sadar juga sayang. Tapi ya inilah bagaimana Allah membuka aib ya. Ada skenario lagi apa? Ada skenario apa lagi di balik drama ini? Wallahu a'lam. Kasus bansos mau diperiksa, ada lagi isu yang bisa bikin lupa kasus bansos. Ya, memang sudah terlalu banyak. Inspirasi opo, kok mau? Sudahlah, itulah. Dia mau anjir. Dia ini mau sama mau.
Karena misi-misi yang berhubungan dengan KPU sudah tercapai. Iya, sudah selesai. Ya. Kok baru bicara? Padahal kejadian tahun lalu. Di sidangnya sayang, dia kasus ini kan udah sempat bergulir waktu sidang pemilu, kayaknya udah bergulir ya. Iya kan? Habis dipecat bakal kabur biar nggak diusik tentang proses pilpres. Ya, jangan-jangan nanti Hasyim cerita semua mamam. Kepercayaan publik Indonesia, KPU, NU, Islam sebentar lagi akan ada yang diramaikan oleh buzzer RP. Sepertinya dia kok sudah dipersiapkan dari awal. Nanti rame dia akan ngomong di podcast mana, akan banyak itu. Sinetron politik, sinetron politik. Sebelum pemilu pengumuman pemenang kemana aja Mbak? Ada, kalau nggak salah ada ya. Dari cara ngomongnya dia lagi hafalin skenario. Wah, kayak gue kemarin ngafalin skenario. Tapi gue main film, asik. Aneh banget, nggak masuk logiko. Sampai terjadi berarti dia juga mau dong. Emang mau, kan ada sudah beritanya itu. Emang mau dia. Hebat, masih bisa tampil. Iya dong. Gokil juga rezim, habis dimulusin langsung diganti. Iya, gokil. Ya. Hanya sebuah drama aja. Kan banyak yang bilang ini drama. Lalu mau juga kan? Aneh banget lu. Iya. Kalau aneh-aneh nih, udah jangan heran. Indonesia banyak drama yang di media, kasus langkangan, kasus sawit Papua, Timah, pelolosan Gibran jadi gubernur, Gibran, Kaisang, RUU TNI Polri, IKN, ya nilai rupiah melemah, itu pada kemana? Kemana-mana. Ya yang ini ya kalian paham yang nonton gue ya memang ini kayaknya pengalian isu aja, bukan begitu? Ya elah, masa cuma gara-gara kasus Anda diadili sesuai kemauan Anda, terus Anda bilang hukum di Indonesia baik-baik aja. Masih banyak yang nggak beresnya sama hukum di negeri ini, kan? Ini sama persis sama gue nih. Sama persis sama gue. Sama persis. Jangan sok ngomong keadilan lah. Jangan sok ngomong keadilan. Iya, masih jauh. Nggak wajar sih. Drakor lagi kah? Pengalian jalur kah? Nah. Iya, rakyat sudah cerdas Mbak. Rakyat sudah cerdas. Sudah gitu aja, nggak usah lama-lama ya guys. Sampai jumpa aja deh. Ya intinya, bentar dulu. Intinya, si Mbak ini katanya menginspirasi. Menginspirasi apa? Menginspirasi, bikin nafsu orang. Ya, dan kebetulan ketua KPU-nya sangean. Ya, udah pas dah, tumbuh oleh tutup. Gua Babe Aldo. Iya, bicara soal keadilan. Masa ini sudah adil? Kemana aja kemarin waktu pemilu? Gue Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhasil bikin sange ketua KPU ya. Di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu, untuk dapat berani, terutamanya perempuan, untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya
dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.